Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gini guys. Gua akan ngobrol santai aja, tidak membahas emiten manapun. Karena ada pertanyaan soal, Bang, style lu dalam berinvestasi bagaimana gitu ya. Kemudian cara lu menyusun portofolio itu bagaimana. Jadi pertanyaannya begini ya. Style dalam berinvestasi bagaimana, kemudian cara lu menyusun portofolio, bukan style sih, apa ya, strategi lah ya, strategi nih. Nah, karena memang ada yang bertanya ya, gua akan buat kontennya. Karena gini guys, gua terkadang membuat konten terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang DM gue di Instagram, Fahmi Nur Muzaki. Jadi ya itu, gue akhirnya jadi terpacu, ya gue coba deh buat, mungkin ada yang mau tahu gitu ya, walaupun gue bukan bermaksud mengajari. Jadi gue kasih tahu guys ya, bukan bermaksud mengajari, hanya sharing saja. Nah itu guys, karena gini, lu ketika ada di pasar modal harus punya strategi masing-masing. Lu harus memiliki strategi masing-masing yang entah nanti lu pelajari dari si A, dari si B, dari si C, atau nanti dari A, B, C lu kombinasikan, kemudian yang bagus-bagusnya lu pakai. Gitu guys. Nah, setiap orang harus punya strategi yang, jadi nggak ada yang salah dalam strategi masing-masing orang, karena masing-masing orang kondisinya berbeda-beda. Ada yang di rumah kerjaannya duitnya sudah 5M, jadi dia menjadi trader gitu ya misalkan. Jadi dia di rumah seharian aja bisa loh dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Ada yang memang sedang membangun, misalkan modalnya 100 juta, modalnya 50 juta, atau mungkin 200 juta, 300 juta, mau mencari 1M yang pertama gitu, ada. Kemudian ada loh yang baru merintis, baru masuk pemula gitu, newbie, yang mungkin masih masuk 10 juta, 5 juta gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, tidak semua yang di bawah 10 juta itu adalah newbie. Bisa jadi dia memang sudah pintar, tapi dia mau tahu dahulu gitu. Intinya adalah kita tidak bisa menyamakan strategi masing-masing orang karena kondisi masing-masing orang berbeda. Nah, berhubung gua adalah orang yang memang bekerja, gue ngurusi usaha keluarga juga, bisnis keluarga. Jadi gue termasuk orang yang jarang berada di depan layar kaca, jarang ada berada di depan handphone gitu ya, atau di depan PC gitu ya. Jarang, jarang sekali. Gue lebih banyak di jalan dan lebih banyak bertemu dengan orang-orang, interview gitu, kemudian ada yang mau ngelamar di toko atau usaha, ya gue interview gitu ya, membicarakan gajinya, kemudian gue ada yang salah di usaha, gue harus benerin gitu ya. Jadi lebih kayak orang lapangan. Nah, gue kondisinya begitu. Berhubung gue seperti itu kondisi pertama. Dan yang kedua adalah hampir seluruh tabungan gue diinvestasikan ke saham. Ingat, ini tabungan dan di luar uang darurat ya guys ya. Gue tidak berinvestasi, gue pribadi tidak berinvestasi di tempat lain ya, di emas juga gue enggak, gue hanya 100% di saham. Karena gue pernah usaha, dan memang gue pribadi ya, bukan usaha keluarga gue yang sekarang lagi gue kelola. Gue pribadi coba membangun sebuah usaha, dan ternyata memang wah, sepertinya gue nggak kurang cocok gitu, bukan nggak bisa tapi kurang cocok. Kita harus mikirin listriknya, airnya, gaji pegawainya, belum kalau gaji pegawainya nanti pegawainya kurang amanah, kemudian ya gue seperti itu orangnya. Artinya ini bukan bukan mengajari atau bukan mengajak untuk seperti itu ya. Kalau orang pemikirannya kayak gue, maunya duitnya ditaruh saham semua, ya repot, nanti nggak ada yang jualan, nggak ada yang buka toko gitu. Artinya gue 100% di saham, hampir 100% gitu ya, hampir 100% gue investasi di saham dan investasi nih. Dan gue adalah orang yang banyak di lapangan, kerja gitulah, bisa dikatakan kerja ya. Jadi nggak bukan di layar kaca atau duduk seharian gitu, bukan. Nah,
Bagaimana strateginya? Berarti kan kita strategi, ini kondisi gua nih, ya kan? Ini kondisi, ini strategi. Nah, strategi gua gini. Gua melakukan diversifikasi ke 10 saham maksimal dan minimal 5 saham. Kenapa gue melakukan 10 saham maksimal? Karena gini guys, ya lu kan udah mengetahui bahwa gue 100%, hampir 100% duit gue di luar dana darurat itu ya, di luar dana untuk keluarga, di luar keperluan sehari-hari, hampir 100% tabungan gue investasikan di saham. Makanya gue harus melakukan diversifikasi. Dan ini gue juga tidak sarankan kepada lu. Jadi, gue bukan untuk mengajak, gue tidak menyarankan juga. Ini gue tidak menyarankan. Kenapa gue melakukan hal ini? Kenapa gue full all out di saham? Karena memang gue merasa bahwa ini adalah dunia gue. Seperti itu guys. Jadi gue akan melakukan diversifikasi ke 10 saham. Minimal 5 saham. Jadi bukan berarti gue saat ini megang 10 saham. Enggak juga. Tergantung dari situasinya. Nah ini minimal 5 saham. Oke. Kemudian maksimal satu saham porsinya adalah 30%. Jadi seyakin-yakinnya gue kepada suatu saham, gue nggak akan, kalau bisa gue nggak akan hold lebih dari 30%. Kalau misalkan memang sudah di atas 30%, biasanya gue akan perlahan kurangi, gue masukin ke saham yang lain. Nah, kalau misalkan sudah mencapai 30%, ya sudah mencapai 30%, katakanlah nih 29%, posisinya minus nih, gue nggak akan averaging down lagi. Jadi pilihannya adalah taking profit atau melakukan cut loss, mumpung belum terlalu dalam. Ya di saham semuanya pernah melakukan cut loss, dan mudah-mudahan cut lossnya adalah keputusan terbaik untuk menyelamatkan uang lo. Nah, kalau misalkan sudah 29%, sudah 30%, ketika sahamnya minus, gue nggak akan melakukan cut loss. Gitu guys. Atau gue akan melakukan cut loss misalkan prospeknya sudah tidak bagus, atau gue akan melakukan taking profit kalau misalkan memang sudah dirasa cukup. Jadi intinya adalah maksimal dalam satu saham porsinya adalah 30%, tidak lebih. Seperti itu. Nah, yang ketiga, berapa target lu, Jap, kalau misalkan lu averaging down ketika minus berapa gitu ya. Gua akan averaging down ketika 20%. Sebenarnya bukan averaging down sih ya, tapi gua akan coba averaging down. Mencoba ini artinya belum tentu gue averaging down. Kenapa guys? Gini. Ketika sudah 20%, gue akan coba mempelajari. Nih. Gue akan coba mempelajari dulu kenapa gue floating loss 20%. Karena biasanya saham-saham yang gue pilih adalah saham-saham yang valuasinya murah. Berarti kalau misalkan gue loss 20%, ini sudah ada suatu masalah dengan saham yang gue pilih. Kalau misalkan nanti ternyata ketika sudah floating loss 20%, misalkan nih ada saham ABC, gue porsinya di portofolio masih 10%. Ternyata dia loss 20%, ternyata gue coba mempelajari lagi nih. Gue mempelajari lagi, oh ini nggak ada masalah kok dengan fundamentalnya, prospeknya masih oke. Gue averaging down, baru gue averaging down nanti bisa bertambah jadi 15% gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah berubah prospeknya, sudah jelek fundamentalnya, industrinya dalam beberapa kuartal ke depan sudah tidak menarik, maka gue akan pertimbangkan coba untuk jual. Jadi gitu guys, gue akan coba mempelajari kembali saham yang gue pilih ketika mengalami floating loss 20%. Seperti itu. Jadi lu paham sampai sini guys ya. Nah, biasanya gue akan memilih saham yang small caps. Nah, gue suka dengan saham-saham small caps. Saham small caps itu bagaimana, Jak? Misalkan di bawah 10 triliun. Tuh. Kemudian di bawah 1 triliun. Kan ada di portofolio gue, kalau lu baca yang portofolio gue sebelumnya, lihat videonya, ada loh saham gue yang memang di bawah 1 triliun dan gak cuma satu gitu. Small caps, gue lebih suka small caps. Makanya kalau lu perhatikan di video-video gue jarang membahas big caps kayak
kayak apa ya, big caps ya, big caps ya itulah BCA, BNI, BRI, Unilever gitu ya. Ya pernah sih beberapa tapi nggak sering gitu. Gue lebih suka perusahaan-perusahaan yang small caps, medium caps gitu. Kalau big caps gue nggak terlalu suka. Ini pribadi aja. Nah, jadi yang sering gue koleksi itu adalah yang di bawah 10 triliun dan di bawah 1 triliun. Makanya gue kemarin kan beberapa kali kalau lu temenan dengan gue di Instagram, lu nanya ke gue lagi ngincer saham apa, gue jawab keju misalkan, gue lagi ngincer Electronic City, sekarang tuh gue lagi ngincer kayak Pakuwon. Gue bilang bagus tapi belum tentu gue beli gitu, walaupun agak tergoda juga untuk masuk Pakuwon. Nah itu guys strategi gue, small caps di bawah 10 triliun, di bawah 1 triliun biasanya. Kemudian ya gue biasanya sangat jarang melakukan transaksi. Jadi mungkin ya kalau misalkan ada bandar gitu ya, ada sekuritas kesel dengan gue jadi sangat jarang melakukan transaksi. Bahkan bisa jadi dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan, walaupun gue megang 10 saham, dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan, gue itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sangat jarang melakukan melakukan transaksi, bahkan 2 minggu sampai 1 bulan nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapain. Jadi kalau ada floating profit 16%, 20%, 25%, kadang-kadang gue diemin aja gitu. Udah floating profit 25%, 30%, turun lagi jadi 20%, ya udah gue diemin aja gitu. Selama gue masih yakin bahwa si perusahaan ini prospeknya tidak berubah, bagus di kuartal 2, di kuartal 3, di kuartal 4 masih bagus, berpotensi beggar, ya gue diemin gitu. Walaupun tadi sudah untung floating profit misalkan 35% gitu, ternyata turun ke 15% atau ke 25% atau ke 30%, itu biasanya gue diemin. Kalau misalkan ada untung 35%, 50% gitu ya, turun ternyata nih ke 40%, gue masih punya portofolio porsinya saham itu masih sekitar, misalkan ya, masih sekitar 15% porsinya saham ABC nih, gue udah profit misalkan 50%, floating profit 50%. Kemudian dia turun nih, gue jadi floating profitnya tinggal 40%, ya kan? Tapi porsi saham itu di portofolio gue masih 15. Biasanya kalau gue yakin dengan fundamentalnya, dengan prospek usahanya, gue malah nambah muatan. Jadi average up gitu loh. Jadi tidak jarang juga gue melakukan average up. Nah, jadi itu guys ya, strategi gua di pasar modal. Gua mendiversifikasi maksimal 10 saham. Ingat, 10 saham bukan berarti sampai saat ini gue megang 10. Itu hanya angka maksimal ketika gua membaca laporan keuangan banyak di Bursa Efek Indonesia dan gue menemukan banyak saham yang menarik yang layak dikoleksi. Gue menemukan 10 saham, ya gue koleksi 10 saham. Kalau misalkan gue menemukan yang ke-11, ke-12, gue harus jual. Kayak begitu. Kalau misalkan minimal 5 saham, gue jarang memegang di bawah 5 saham. Biasanya gue minimal ya 5 saham gitu. Kemudian yang kedua, maksimal 1 saham porsinya adalah 30%. Jadi lu bisa ngitung sisanya lah ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, coba mempelajari averaging down. Jadi gue akan coba averaging down ketika floating loss 20%. Belum tentu gue langsung averaging down, belum tentu juga gue akan langsung cut loss. Dalam hal ini gue coba mempelajari lagi, ini ada yang salah nggak sih ini dengan saham yang gue koleksi. Oh kayaknya nggak ada deh, ya udah gue langsung ini aja averaging down lagi gitu. Kalau misalkan portonya belum sampai 30% dan gue masih yakin. Gue suka dengan small caps. Dan terakhir adalah sangat jarang melakukan transaksi, dan ini sangat dibenci seharusnya sama sekuritas. Sangat dibenci sekuritas, sangat dibenci broker, sangat dibenci bandar gitulah ya. Ya kalau dibenci bandar gak sih, tapi ya gue nggak aktif gitu lah, jarang. Jadi bisa dalam 2 minggu, dalam 1 bulan gue nggak ngapa-ngapain. Bahkan ada sering kan teman-teman di Instagram yang menanyakan dan gue, bang lu udah beli apa lagi, bang lu udah averaging down apa lagi. Gue nggak ngapa-ngapain, 2 minggu ini gue nggak ngapa-ngapain, udah gitu. Jadi itu guys ya, cara gue menyusun portofolio. Jadi kalau misalkan memang lo ada pertanyaan, silahkan lu bertanya lagi. Kalau bisa gue jawab, ya gue jawab. Dan ini gue berbicara hal ini karena gua melakukan. Ya udah gitu. Ya akhirnya gue bisa berbicara ini. Kalau gue ngarang kan gue kayak gimana gitu ya. Misalkan gue megang 12 saham tapi gue bicaranya 10 saham, gue kayaknya nggak gitu loh. Nggak. Gue nggak bisa
kalau misalkan menyampaikan hal yang gak gue lakukan. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa gue kuasai atau belum gue kuasai, biasanya gue nggak bisa menjawab gitu. Gue nggak bisa menjawab karena belum gue pelajari. Nah, ini strategi gue dan ini yang gue lakukan. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini ngobrol santai aja. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.